kalau misalnya gua betot RPM-nya agak tinggi dikit, dia masih bisa apa enggak nih ya. Woi, 7.000 guys. Ini adalah KJ Motor SR-V Libero 250. Motor ini adalah salah satu dari dua motor yang dibikin sama KJ Motor yang menggunakan transmisi AMT alias Automatic Manual Transmission. Dimana kalau misalnya kalian nggak notice ya, transmisi AMT itu sebenarnya sebelum ada KJ itu hanya ada di dua motor yang ada di Indonesia. Pertama itu adalah XADV yang harganya itu sekitar 450 juta. Dan satu lagi adalah Honda African Twin yang harganya 600 juta. Teknologi transmisi otomatis. Kalau kalian nggak punya bayangan tuh kayak transmisi Tiptronic yang ada di mobil. Jadi kalau misalnya kalian mau pindahin gigi, tinggal pencet-pencet aja, plus dan minus, kayak main game gitu kan. Nah, teknologi itu udah ada di sebuah motor cruiser dengan harga di bawah 100 juta. Di episode kemarin gue udah bikin video full review soal motor ini. Review jujur. Nah, di episode kali ini, gue bakal ngetes apakah bener fitur-fitur khususnya AMT tadi ya, yang disematkan di motor ini, yang kalau di value ini tuh berarti teknologi yang ada di motor dengan harga rata-rata setengah miliar itu benar-benar berfungsi dan benar-benar nyaman dipakai di dalam kota. Untuk itu gue mau ajak kalian langsung aja kita test ride motor ini, Libero 250. Let's go! Oke, kita udah di motornya guys ya. Langsung aja kita coba jalan. Ini gua pilih mode manual, tapi bukan yang sport. Nah ini kan kalau S sport. Nah ini nggak S-nya hilang, berarti bukan sport yang biasa. Gue cobain dulu, coba mode manualnya aja selama di dalam komplek. Yuk kita jalan. Oke, pertama gue mau bahas sitting posturnya dulu ya. Kalau buat sitting postur ini tinggi badan gue 160, gue kan paling sebel ya yang posisi kakinya tuh front control kayak gini nih yang ada di depan. Cuman kalau untuk si Libero ini kayaknya sedikit termaafkan karena posisi footstepnya ini nggak terlalu maju sampai depan banget, masih agak mundur ke belakang lah. Jadi kaki gue masih agak nekuk dikit. Jadi buat tinggi badan 160, 155 kayaknya masih kelihatan oke naik motor ini. Nggak kelihatan kakinya tuh lurus banget, kayak effort banget gitu kakinya ke depan menggapai footstep. Untuk suspensi depan belakang jalan pelan gini ngelewatin posisi tidur, gua harus bilang lumayan empuk, nggak terlalu empuk juga. Yang belakang masih dual shock ya, yang depan udah upside down. Terus ditambah posisi busa joknya juga ini lumayan tebel. Jadi kalau ngelewatin posisi tidur kayak gini ketolong banget tuh, bokong kita jadi lumayan agak nyaman. Ini gue awal-awal nyobain yang manual agak kagok ya. Mungkin karena belum biasa aja kali ya. Bener-bener belum biasa. Ini kan juga teknologi yang cuma ada di motor gede doang. Motor gede yang harganya 400 sampai 600 juta gitu kan. Jadi bener-bener ya mungkin kalian juga bakal rasain beberapa feel ketika transmisinya itu nggak sesuai dengan kemauan kalian yang biasanya kalian bisa dapetin di motor manual biasa gitu. Mau pindah gigi tinggal pindah gitu. Nah ini kalau ini masih agak-agak aneh gitu. Soalnya kalau jalan pelan nih kayak gini nih. Ini kan RPM-nya gue patokin di bawah 2000 lah misalnya gitu. Gue pindahin ke gigi 2 nih, gue tekan nih, dia nggak mau pindah cuy. Ternyata ada batasnya juga. Nih kayak sekarang nih di 3000, RPM 3000, gue mau pindahin ke gigi 2 nggak bisa. Jadi mesti agak nunggu agak 4000, agak ngeraung, dipindahin, nah baru mau. Itu kalau jalan pelan. Dan dia juga kalau misalnya lu pelan gini berhenti ngelawatin posisi tidur, nah dia juga turun sendiri ternyata. Jadi kalau misalnya tadi kalian gigi terakhirnya 3 gitu, terus tiba-tiba mau ngelewatin posisi tidur kalian pelan gitu, tapi giginya nggak kalian turunin, kalian lupa atau emang sengaja gitu nggak mau diturunin, dia akan turun sendiri guys, akan nyesuaiin sendiri sesuai RPM-nya. Itu emang defaultnya mungkin kayak gitu kali ya. Itu yang gue rasain kalau lagi di jalanan pelan. Selebihnya perpindahan transmisinya smooth banget nih. Gue dari 4 gue turunin ke 3. Wah gile. Turunin ke 2. Kayak main game cuy. 2, 3, 4. Bener. Gentakannya ada dikit, agak nge-lag dikit di tenaga mesinnya ya. Tapi masih batas wajar banget gitu. Masih enak, masih terbilang smooth. Justru kalau gue sih, gue pribadi justru gue butuh itu ya, supaya ngerasain oh ini pindah gigi gitu. Karena kalau bener-bener smooth banget gitu, jadi berasa kayak motor matic gak sih sensasinya? Nggak ada perpindahan giginya, nggak berasa gitu. Ini yang mode manual ya guys. Sekarang gue mau coba mode full otomatis. Jadi gue nggak pakai pindah-pindahin gigi. Ngesetnya tuh di sebelah sini. Nah itu jadi D. Ini gue nggak pindahin gigi, dia harusnya pindahin gigi sendiri. Sekarang gigi 2. Wih, pindah sendiri gigi 3.
Wih, 4. Tiba-tiba ngerem, turun ketiga dia, turun kedua lagi. Gila enak ya. Gokil. Wih. Perpindahannya smooth. Cuman pas dia pindah sendiri tadi, gue agak kaget aja sih. Karena kan namanya otomatis, kita nggak tahu kan dia mau pindahnya kapan gitu. Saat kita lagi nyalip, tuh konsen tiba-tiba dia pindah sendiri. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman gue aja yang kaget. Tuh dia pindah sendiri. 1, 2, 3, ya, oke. Canggih. Oke, sekarang masuk ke jalan raya. Gimana nih kalau jalanannya agak rame kayak gini? Si gigi satunya ngeraung banget sih ya. Iya itu, jadi serba salah. Mau ngoper nggak bisa, jadi mesti pasrah nungguin dia ngoper ke gigi 2. Nah, dan satu-satunya cara supaya dia bisa ngoper ke gigi 2 adalah ya lu mesti nambah gas. Which is itu harus agak nambah gas supaya dia tambah laju, RPM-nya naik, baru dia pindah gigi. Sebenarnya di bawah RPM 4000, gigi 2 dia masih mau sih, nggak, belum limitnya mereka mesin ini untuk turun. Cuman begitu lagi dapat gigi 1, jalan pelan, RPM 4000, apalagi kalau lagi dapat macetnya yang konstan banget gitu ya, wah ngeraung sih itu suaranya. Wah, masih mode otomatis. Wow, smooth banget. Dapat 60 kpj tadi. RPM-nya nyantai. Pindah-pindah giginya di kisaran 4000, 5000-an tadi dia. Sekarang gue mau coba yang mode manualnya nih. Penasaran gue. Kalau misalnya gue betot, RPM-nya agak tinggi dikit, ngelewatin limitnya si yang full automatic, dia masih bisa apa enggak nih ya. Sekarang gue pindahin dulu ke mode manual. Dia pindah mode dari manual ke otomatis ke manual bisa dilakukan sambil jalan guys. Woi, ya, oke. Tadi gigi 2 gue agak betot dikit, RPM-nya agak naik sampai ke 6000-an dan dia masih nggak pindah gitu. Jadi bener-bener ada kontrol kita di mode manual, masih ada lah. Dan ketika 6000, gue tutup gas, turunin gigi, dia nurut. Jadi kalau untuk kenceng-kencengan, RPM tinggi harusnya ini udah nggak ada isu sih ya. Tuh, di 6000 gue pindahin dia masih mau. Ini gigi 3, tetap di bawah 3000, nggak gue pindahin, tetap dia turun sendiri di bawah 3000 RPM. Ini sekarang udah gigi 2. Woi, 7000 guys. Woi, 7000, 8000 pun kayaknya tadi masih mau deh. Ketika gue betot, nggak gue pindahin, gue tahan gitu ya. Yeah, nice. Suspensi belakang cukup oke. Gue nggak tahu tapi kalau boncengan ya, ini gue nyobainnya sendiri. Tapi so far sendiri masih kategori cukup nyaman untuk dipakai harian ataupun touring. Suspensi depan gue belum ngerasain hal yang signifikan. Kalau secara rebound empuk, cuman kalau lagi high speed corner dan lain-lain gue masih belum bisa ngerasain. Agak ngeri juga karena kombinasi velg kayak ini, bannya tuh ring 16 depan belakang ya. Gue agak ngeri. Cuman harusnya sih aman-aman aja. Ya namanya juga motor cruiser ya, bukan diciptain untuk yang nikung-nikung di kecepatan tinggi gitu. Karena ini motor cruiser ya, mini cruiser, baby cruiser, yang kalau di luar negeri kan motor cruiser buat menjelajahi kota gitu kan, dari kota ke kota, highway gitu kan. By the way guys, itu tadi kita udah cobain yang mode drive atau otomatis dan mode full manual yang M. Sebenarnya kan ada satu fitur lagi yaitu S Sport, dimana mode sport itu gua nggak tahu ya, pindah giginya lebih cepet-cepet di yang settingan yang otomatis atau pindah giginya yang lama-lama. Nah ini sekarang gua mau mode manual tapi gua set di sport ya. Ngesetnya dia di yang bawah nih, ada tombol set, otomatis tulisan S nya keluar. Ini gua masih mode manual gigi 2, gua pindahin ke 3, gua betot gigi 3-nya. Tetap ada feel nge-lag-nya. Cuman gue ngerasa powernya itu tarikannya jadi sedikit lebih enteng. Nggak tahu gue suges atau gimana ya, tapi tarikannya kayaknya RPM menengah ke atas di 4000 ke 6000 atau 7000 itu jadi kayak sedikit lebih kering gitu settingan. Tapi gue nggak tahu apa suges doang apa gimana. Mungkin akan berasa di mode drive. Gue ganti drive, udah mode sport. Nggak terlalu berasa juga sih. Gue harus jujur sih nggak berasa sih bedanya. Kayak kita cobain lagi mode otomatis tapi transmisinya sport. Sama ah. Maksudnya RPM-nya juga ya di situ-situ aja. Penasaran gue, sport ini sebenarnya fungsinya untuk apa ya? Kayaknya gue harus nanya sama orang kece deh. Mungkin fitur sport ini kalau di jalanan perkotaan kayak gini mungkin nggak terlalu berasa. Mungkin baru berasa kalau keluar kota gitu.
By the way, kalau misalnya kalian lagi di mode yang D ya, atau otomatis semua drive gitu kan, mau yang transmisi sport atau yang biasa, itu kan otomatis dia akan pindah sendiri kan, seperti tadi gue bilang. Kalau misalnya kalian lagi di drive atau otomatis, tiba-tiba kalian ngerasa perpindahan giginya tuh agak lambat atau nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, intinya tuh motor itu ngeraung gitu ya, tapi kok nggak pindah-pindah nih gigi motornya gitu kan di D, itu sebenarnya kalian bisa langsung pencet aja shift plusnya, jadi secara otomatis motor ini langsung pindah ke manual. Nah, tapi yang menarik di sini adalah ketika kalian habis shift gitu ya, kan dia pindah ke mode manual tuh, dan ketika kalian jalan terus kalian nggak mindahin gigi, dia yang unik dia akan balik lagi ke mode drive gitu. Jadi ini satu fitur yang menurut gua detail tapi cukup oke banget sih ya, dipikirin sama teman-teman dari KJ. Suaranya stereo, dan berkali-kali gua mention ya, suara stereonya si Libero ini termasuk abangnya SRV 250 itu suara stereo yang tidak murahan. Anjay, nice. Itu sih fun to ride, satu kata yang bisa gua simpulin untuk naik motor ini. Jadi langsung aja kita balik ke Katros. Yoyoy. Oke, itu dia test ride ya cuy ya. Ini kita sudah sampai di conclusionnya atau di kesimpulannya. Secara keseluruhan, gue bisa bilang mengendarai Libero ini fun to ride banget ya. Gue cukup amazed dengan teknologi AMT-nya yang benar-benar terbilang smooth banget. Cuman emang ada beberapa catatan yang menurut gue jadi bikin motor ini mungkin buat pengendara baru itu jadi kayak berasa aneh gitu ya. Bukan karena teknologinya kurang sempurna, tapi lebih kepada mesti nyocokin dulu gitu sama karakter motornya, atau karena baru aja gitu ya teknologinya. Nah, hal yang gue maksud itu berdasarkan tadi pengetesan gue adalah gigi satunya cuy. Jadi di first gear-nya itu kalau misalnya kita pakai mode manual ya, itu baru bisa dipindahin ketika RPM itu sudah mencapai 4000 RPM. Rata-rata ya, ini gua nggak tahu berapa tepatnya, tapi ketika gua ngelirik di speedometer, itu mencapai 4000 RPM. Emang kenapa bang? Emang masalah? Ya, tadi gue juga udah bahas di video saat test ride, itu lumayan ngeraung cuy motornya. Apalagi kalau cuman sekedar jalan terus oper gigi nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian jalan di kemacetan, itu jadi lumayan tinggi RPM-nya. Jadi kayak, lumayan ngeganggu buat gue yang karakter bawa motornya kalau misalnya di kemacetan sering pakai gigi yang tinggi, RPM-nya rendah gitu kan. Itu sih satu. Dan tadi juga ketika gua cobain motor ini setelah gua amati ya, intinya adalah ketika perpindahan gigi itu baru bisa dilakukan di rata-rata di RPM 4000. Naik gitu kan, dari 2 ke 3, 3 ke 4 itu bisa. Kalau kalian pakai mode manual bisa lebih panjang lagi, bisa lebih tinggi lagi, tapi batas terendahnya adalah di 4000 RPM. Kebalikannya, kalau misalnya kalian lagi jalan, tiba-tiba kalian mau nurunin gigi atau lupa nurunin gigi, dari sepenglihatan gua, itu di RPM 3000, itu motor ini akan melakukan penurunan gigi secara otomatis, baik di mode manual ataupun di mode drive yang itu otomatis ya. Untuk urusan kenyamanan nggak usah diperdebatkan lagi. Ini salah satu motor yang punya posisi duduk front control, footstepnya itu di depan gitu ya, yang cukup nyaman atau bersahabat dengan rider yang tinggi badannya 160 kayak gua. Biasanya itu kalau front control buat yang tinggi badannya segua tuh kayak kurang bersahabat gitu, kakinya harus terlalu lurus gitu kan. Tapi ini masih nyaman banget. Posisi joknya juga gue suka banget ya, busanya empuk, nggak terlalu kekecilan juga. Terus untuk suspensi depannya udah teleskopik, stiffnya dapat banget. Walaupun memang bukan untuk high speed corner, tikungan-tikungan tajam, karakter motor ini juga bukan untuk seperti itu. Terbukti dengan wheelbase yang dibuat lebih panjang. Jadi motor ini sebenarnya kalau dibandingin versi kakaknya yang punya wheelbase lebih pendek, harusnya tidak selincah abangnya SRV 2.5 yang versi sebelumnya yang punya wheelbase lebih pendek gitu kan. Performa mesinnya gimana bang? Jujur, ini jujur lagi ya, performa mesin SRV Libero 250 ini adalah salah satu motor 250cc di kelas cruiser yang performa mesinnya menurut gua cukup oke. Terbukti di episode sebelumnya gue bilang ya, ini apakah power mesin yang di data spesifikasi itu cuman akal-akalan marketing doang, tapi setelah gue cobain langsung beneran cuy, emang sengejambek itu. Dan gua masih belum pernah nemuin motor yang akselerasinya cukup responsif seperti ini di kelas cruiser. Kalau di kelas motor lain ada Ninja 2.5 ya kan, tapi kalau dibandingin Ninja 2.5 masih ngejambak Ninja 2.5 karena dia emang dibikin untuk motor sport gitu kan. Kalau ini kan cruiser ya, masih tetap smooth tapi torsinya nggak habis-habis dan tenaganya cukup oke gitu.
kesimpulannya, apakah Libero ini adalah motor yang layak dibeli? Mengingat harganya yang dibanderol sekitar 72 jutaan. Menurut gua layak. Karena apa? Karena fitur yang disematkan di motor ini emang bukan cuman gimmick marketing doang. Ini bener-bener, kalau bahasa gue ya, Triptoniknya emang bener-bener berfungsi. Cuman itu tadi tuh PR-nya. Gue masih belum tahu tuh fungsinya yang S itu untuk apa gitu kan. Tapi secara overall, suspensi depannya teleskopik, dimensi bodinya yang lebih panjang dibanding versi sebelumnya, lampu utama, dan build quality di motor ini menurut gue cukup oke. Ya kalau misalnya kalian punya niatan untuk ngebeli motor ini karena tertarik dengan fitur transmisi AMT-nya, 72 juta, menurut gue cukup worth it dengan build quality, torsi mesin, power mesin yang ada di Libero ini. Tapi kalau misalnya menurut kalian masih cukup mahal bang, harga 70 juta, mau lebih murah lagi tapi gue pengen tetap ada versi AMT-nya, ya kalian bisa lirik abangnya si Libero ini, yaitu QJ Motor SRV 250. Tapi dimensinya lebih pendek, ya kan? Cocok, sebenarnya cocok itu buat cewek. Tapi semuanya balik lagi ke kalian, gimana? Kalian mendingan ngeluarin duit ekstra 10 juta atau 15 juta untuk dapetin yang versi terbaru dari Libero ini, atau menghemat lebih dari 10 juta tapi dapet yang versi lebih kecil. Itu semua balik lagi ke kalian. Oke, gue rasa udah cukup ya untuk video kali ini. Ini udah 2 video khusus gue buatin untuk si QJ SRV Libero ini cuy. Dari full review sampai test ride tadi. Dan sekali lagi disclaimer bahwa gue tidak dibayar sepeser pun untuk mereview motor ini gitu ya. Jadi benar-benar dari episode pertama sampai episode kedua itu adalah full review jujur gue, sejujur-jujurnya soal motor Libero ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini, langsung aja tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video kayak gini, silahkan like dan share juga ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup, gue cabut. Peace.